Halo teman-teman, perkenalkan nih kami dari kelompok 3 akan membahas tentang prinsip-prinsip dan fungsi manajemen pagelaran tari. Nah sebelum itu kita akan masuk dulu yuk ke perkenalan kelompok kami. Yang pertama ada Rafa Naura Ayu, yang kedua ada Dewi, yang ketiga ada Kania, yang keempat ada Rini, yang kelima Rena, yang keenam Rengga, yang ketujuh ada Muhammad Febriansah. Nah sekarang kita akan lanjut yuk ke materinya. Nah teman-teman, yang pertama yaitu ada pendahuluan atau pengertian. Oke teman-teman, jadi manajemen pagelaran tari adalah suatu proses mengatur dan mengelola semua kegiatan yang berkaitan dengan pertunjukan tari agar dapat berlangsung dengan baik. Dalam sebuah pagelaran tari, manajemen berperan penting mulai dari perencanaan konsep, pembagian tugas, pengaturan waktu latihan, penyediaan sarana, hingga pelaksanaan pertunjukan di panggung. Dengan adanya manajemen, setiap unsur seperti penari, musik, kostum tata rias, dekorasi panggung, hingga promosi dapat berjalan secara terkoordinasi. Teman-teman, selanjutnya bagian prinsip-prinsip manajemen pagelaran tari yang terdiri dari 5 macam, yaitu 1. Prinsip pembagian kerja. Setiap orang punya tugas spesifik agar pekerjaan lebih profesional dan efisien. Contohnya, seorang penari hanya fokus pada gerakan tari, sementara manajer panggung mengurus tata letak dan jadwal. 2. Prinsip tanggung jawab dan wewenang. Tiap tugas disertai tanggung jawab untuk diselesaikan dan wewenang untuk mengambil keputusan. Koreografer bertanggung jawab atas gerakan tari dan punya wewenang penuh untuk mengubahnya jika diperlukan. 3. Prinsip tertib dan disiplin. Patuhi semua aturan dan jadwal untuk kelancaran proses. Semua penari wajib hadir tepat waktu saat latihan dan mengikuti semua arahan dari koreografer tanpa pengecualian. 4. Prinsip kesatuan komando. Setiap anggota hanya menerima perintah dari satu atasan saja untuk menghindari kebingungan. Contohnya, penari hanya menerima instruksi dari koreografer, bukan dari manajer produksi atau pihak lain. Terakhir, 5. Ada prinsip keadilan dan kejujuran. Semua anggota diperlakukan adil dan jujur untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Pembagian peran utama dalam pagelaran didasarkan pada kemampuan dan kerja keras, bukan karena kedekatan pribadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yaitu menentukan tujuan dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Yang kedua ada perorganisasian atau organizing, yaitu menyusun orang, alat, dan sumber daya agar kerja jadi teratur. Dan yang ketiga adalah penggerakan atau actuating, yaitu membimbing dan menyemangati orang supaya mau bekerja sesuai arahan yang sudah ditentukan. Dan yang keempat adalah pengawasan atau controlling, yaitu mengikuti jalannya pekerjaan, memastikan sesuai rencana, dan memperbaiki kalau ada yang salah. Oke teman-teman, bagian berikutnya yang akan saya bahas adalah pembentukan panitia manajemen pagelaran tari. A. Tim produksi. 1. Pimpinan produksi bertanggung jawab penuh atas seluruh jalannya acara. Contoh, pimpinan produksi teater memastikan semua tim dari aktor hingga teknisi bekerja sesuai jadwal dan anggaran. 2. Sekretaris produksi mengurus semua dokumen dan administrasi. Contoh, sekretaris produksi mencatat hasil rapat dan membuat surat izin untuk penggunaan lokasi acara. 3. Bendahara mengelola semua pemasukan dan pengeluaran. Contoh, bendahara mencatat uang yang masuk dari penjualan tiket dan membayar biaya sewa tempat. 4. Seksi dokumentasi mengabadikan seluruh proses acara dengan foto dan video. Contoh, seksi dokumentasi merekam video pertunjukan dan mengambil foto saat latihan. Halo semuanya, jadi di sini aku jelasin sedikit tentang tim produksi dalam sebuah acara. Seksi publikasi, mempromosikan acara agar banyak penonton datang. Contoh, seksi publikasi mendesain poster digital dan mengunggahnya ke media sosial. Seksi pendanaan, mencari sponsor dan donasi untuk biaya acara. Contoh, seksi pendanaan membuat proposal sponsor untuk dikirimkan ke perusahaan. Tiketing, pengelolaan penjualan dan mendistribusian tiket. Contoh, tiket tiketing menjual tiket secara daring.
Di sini saya akan menjelaskan tim host manager. 1. Keamanan. Bertugas menjaga keamanan area pertunjukan termasuk penonton dan peralatan. Contoh, petugas keamanan memastikan penonton tidak membawa barang terlarang ke dalam gedung. 2. Akomodasi, mengurus tempat tinggal atau penginapan bagi tim yang datang dari luar kota. Contoh, tim ini memesan hotel untuk para pemain dan kru. 3. Konsumsi, bertanggung jawab atas ketersediaan makanan dan minuman untuk semua pihak yang terlibat dalam produksi. Contoh, menyediakan makan siang untuk seluruh tim saat latihan dan saat hari H. 4. Transportasi, mengatur alat transportasi untuk mengangkut pemain, kru, atau perlengkapan. Contoh, menyewa bus untuk menjemput dan mengantar pemain dari hotel ke lokasi acara. 5. Seksi gedung, mengurus perizinan dan koordinasi dengan pihak pengelola gedung atau tempat pertunjukan. Contoh, mengurus surat perizinan penggunaan panggung dan ruang ganti di gedung pertunjukan. Nah, teman-teman, untuk tim artistik itu dibagi menjadi 8. Nah, apa saja? Yuk kita pahami yang akan dibacakan oleh Rengga. Tim artistik. 1. Sutradara atau koreografer, bertanggung jawab penuh atas visual, alur cerita, dan arahan keseluruhan pertunjukan. Contohnya, sutradara mengarahkan para pemain teater dalam berakting atau koreografer menciptakan gerakan tari. Kedua adalah pimpinan artistik atau art director, mengkoordinasi semua penata cahaya, suara, kostum, dan lain-lain agar visi sutradara dapat terwujud secara harmonis. Contohnya adalah pemimpin artistik memastikan warna kostum serasi dengan tata cahaya dan latar panggung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tim artistik yang berisi stage manager dan penata panggung scenery. Di nomor 3, ada stage manager yang mengatur seluruh kegiatan di panggung dan belakang panggung. Ia adalah komandan saat pertunjukan berlangsung. Contoh, stage manager memberi aba-aba kepada kru panggung untuk mengganti properti di sela adegan. Dan nomor 4, ada penata panggung atau scenery yang mendesain dan membuat latar belakang atau properti yang digunakan di panggung. Contohnya, membuat replika kamar tidur untuk adegan drama. 5. Penataan cahaya, mendesain dan mengoperasikan pencahayaan untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan cerita. Contoh, menggunakan cahaya redup, adegan sedih, dan cahaya terang untuk adegan bahagia. 6. Penataan rias dan busana, merancang dan mengaplikasikan riasan serta kostum untuk para pemain. Contoh, merias wajah pemain agar terlihat lebih tua dan membuat kostum yang sesuai dengan zaman cerita. Oke teman-teman, yang ketujuh ada penata suara. Nah, penata suara ini bertanggung jawab atas kualitas audio seperti suara pemain dan musik latar. Contohnya, menyiapkan mikrofon untuk aktor dan memastikan volume musik latar terdengar jelas oleh penonton. Nah, yang ke-8 yaitu penata musik atau sound. Berbeda dari penata suara, ia lebih berfokus pada pemilihan penciptaan atau aransemen musik untuk pertunjukan. Contohnya, penata musik memilih lagu yang akan diputar selama pertunjukan. Nah, oke teman-teman, sekarang kita ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, sebuah pagelaran tari bisa sukses karena adanya kerjasama yang terpadu antara fungsi manajemen, dukungan tim produksi yang terorganisir, dan eksekusi kreatif dari tim artistik serta host manager. Semua elemen ini saling melengkapi untuk menciptakan sebuah pertunjukan yang berhasil. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah berada di akhir pembahasan. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak. Kita tutup dengan kata alhamdulillah dan sampai jumpa. Bye bye.